Terima ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, semangat dan semangat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan semuanya cinta akan Rasulullah SAW, semuanya termasuk orang yang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya tetap istiqomah dalam keislaman dan keimanan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan secara garis besar berkenaan dengan pemeliharaan atau pemulasaraan jenazah. Jenazah adalah mayit. Mayit adalah manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, sesuatu yang sudah mati. Ketika dikatakan bisa juga itu adalah bangkai. Bangkai kalau buat hewan, tapi tidak layak kalau seorang manusia dikatakan bangkai. Tapi sama-sama saja, hanya cara kita mengatakan untuk menghormati kenapa dikatakan mayit atau kenapa dikatakan jenazah, karena hanya itu adalah yang matinya manusia. Jadi bangkai adalah mayit. Ya. Cuman karena manusia dikatakan jenazah. Bangkai atau mayit dibuang ke laut atau dibiarkan begitu saja. Buat mayit, buat bangkai tidak ada masalah. Sekali lagi, ketika bangkai atau orang mati atau hewan mati, ya, dibiarkan begitu saja, buat bangkainya, buat yang matinya, buat hewan tersebut atau buat manusia itu tidak ada masalah. Tidak akan menjadi rugi atau merugikan orang yang mati. Tapi ketika ada pemeliharaan jenazah atau pemulasaraan jenazah, maka itu adalah suatu kewajiban bagi seorang manusia yang hidup. Ketika ada manusia yang mati, harus satu, dimandikan, 2, dikafani, 3, disalatkan, dan 4, dikuburkan. Sekali lagi, ketika ada orang yang mati, bukan keinginan yang matinya, tapi itu adalah keharusan bagi seorang yang hidup. Ketika ada manusia mati, apalagi yang matinya seorang yang muslim, 1, harus dimandikan, 2, dikafani, 3, disolatkan, dan yang keempat, dikuburkan. Kenapa demikian? Karena dosa besar jika ada orang yang mati, apalagi seorang muslim, tidak disepertikan. Bahkan dosa besar jika ternyata memandikannya salah, mengkafanikannya salah, mensalatkannya salah, dan menguburkannya salah. Jadi ada tata cara yang harus kita ikuti, yang harus kita pahami bagaimana cara pemeliharaan atau pemulasaraan jenazah. Dalam pemulasaraan jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Sekali lagi, pemeliharaan jenazah atau pemulasaraan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah?
fardu kifayah adalah wajib dilakukan mengurus jenazah yang 1, 2, 3, 4 ini, tapi cukup diwakilkan. Cukup diwakilkan itu tidak semua orang harus memelihara jenazah, tapi cukup dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Cukup. Ketika itu bisa dilakukan oleh 5 orang, 1 orang, 2 orang. Tapi satu hal ketika fardu kifayah, yang 1 orang, yang 2 orang, yang 5 orang, yang 4 orang, yang 5 orang melakukan pemeliharaan jenazah ini salah, maka satu kampung itu dosa semua. Bisa dimengerti saya? Sekali lagi, pemulasaraan jenazah adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ialah kewajiban yang bisa diwakilkan. Diwakilkan tidak semuanya satu lembur atau satu kampung, satu desa harus memulasarah, cukup dengan perwakilan minimal 5 orang. Catatan, yang 5 orang itu atau yang 1 orang atau yang berapapun itu harus paham cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Ketika salah, maka satu kampung itu dosa. Ya, karena wajib kifayah. Baik, dalam hal yang pertama, memandikan. Memandikan jenazah tidak terlalu sulit dan tidak mudah. Tapi ada syarat-syarat yang harus Anda ketahui, bahwa memandikan jenazah kalau itu seorang perempuan harus oleh perempuan lagi atau oleh mahramnya. Sekali lagi, memandikan syaratnya ketika ada seorang yang meninggal itu perempuan, maka wajib yang memandikannya itu adalah perempuan atau mahramnya. Perempuan sama perempuan. Mahram itu kalau dia seorang perempuan, boleh oleh ayahnya, boleh oleh suaminya, boleh oleh anaknya, boleh oleh kakaknya yang laki-laki. Boleh. Nah, di sini ketika Anda sedang belajar pemeliharaan jenazah, alangkah lebih baiknya jika Anda semuanya anak-anakku yang tercinta, orang tua Anda meninggal, Andalah yang lebih berhak memandikannya. Sekali lagi, yang berhak memandikannya adalah Anda. Maka di SMA ini, di sekolah ini diajarkan cara-cara pemeliharaan jenazah. Jadi jangan dulu sama orang lain itu kudu ngondang-ngondang batur, ya, lakukan oleh Anda. Memandikan jenazah. Memandikan jenazah yang harus Anda persiapkan adalah Anda harus menyiapkan air. Airnya harus yang mengalir. Ya. Bisa disimpan di suatu bak yang besar, ya. Airnya harus tersedia terlebih dahulu. Kalau ada air pump yang langsung ngocor, bisa siapkan, ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada air, airnya tidak mengalir, ada dalam bak atau ada penampungan, maka harus disiapkan ceret. Tahu ceret? Ceret itu bukan nyipratnya air, tapi ceret itu adalah teko. Begini meureunna, meureun. Nah, teko. Nah, teko ini maksudnya adalah ketika air dimasukkan ke sini, maka si mayat dibayur dengan atau disiram dengan
ceret ini. Jangan sampai pakai gayung. Satu, jadi siapkan ceret. Jangan sampai pakai gayung. Gayungnya untuk mengisi ceret ini. Kenapa demikian? Sebab ketika memandikan jenazah, air tidak boleh terputus. Harus tetap mengalir. Maka ketika itu sudah ada selang, ya, cukup menggunakan selang dari keran, ya, maka siramkan airnya. Gitu. Yang kedua, yang ke satu tadi adalah air, yang kedua selang. Kemudian yang ketiga, tempat untuk memandikan. Tempat memandikan, bolehkah Pak memandikan di kamar mandi? Boleh. Kenapa Pak kok suka di luar? Ya kan? Ya Bunda ya. Kenapa kok suka di luar? Kenapa tidak pernah ada yang di rumah? Kenapa tidak di kamar mandi? Karena mayit tidak bisa berjalan. Susah masuk pintunya kalau digotong banyak. Itu problemnya. Kemudian kalau di sana di kamar mandi, di mana ditidurkannya? Maka sekali lagi, setelah air siap, kemudian ceret siap atau teko siap, maka siapkan tempatnya. Tempatnya boleh seperti ini saja, meja, ya, meja yang sesuai ukuran mayit tentunya. Boleh nggak Pak pakai apa namanya, ram? Boleh. Pakai meja yang biasa, meja seperti halnya meja biasa, boleh. Tapi kenapa Pak kalau yang dimandikan biasanya suka ada ke bawah seperti ini, ya? Kemudian kenapa Pak suka ada pakai seperti ini? Ini bukan suatu keharusan. Sebenarnya yang harusnya adalah tempatnya saja ada. Tapi kenapa ada ininya? Tujuannya ketika mayit di sini ditidurkan dan ketika disimpan disiram oleh air, maka airnya tidak lagi nyiprat ke atas. Maka di sini harus ada tempat jalan keluar air. Kenapa ada yang seperti ini? Yang ini biasanya pakai gedebok jauh. Boleh Pak pakai kayu? Boleh Pak pakai besi? Boleh. Ya. Tapi kenapa Pak pakai gedebok jauh? Kebanyakan, ya kan? Ya udah ya. Coba pakai gedebokan jauh yang begininya. Kenapa? Biar kalau gedebokan jauh dan seperti ini dikadekan, di halaman, di sofa itu mudah. Coba kalau mau besi, namun disesuaikan dengan bentuk tubuh, belum jangkung teh, belum dipanekan, kumaha naragajina, kumaha pakai kayu susah. Makanya biasanya pakai gedebokan jauh. Tujuannya adalah untuk bantalan biar airnya tidak nyiprat kembali. Jadi tidak harus. Setidaknya ada, boleh Anda lakukan ini bantalan-bantalan. Cuman bantalannya biasanya jumlahnya ada 5. Di bagian tengkuk, di bagian antara dada dengan bujur tenon, ya, di sini di pinggul di sini, jadi satu di sini, kemudian satu di sini, kemudian satu di bawah panggul, di bawah ini, kemudian satu lagi di antara kaki. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Satu lagi disimpan pada bagian depan lutut, di bawah lutut disimpannya. Nah, untuk menyimpan ini karena susah, lekuk badan beda-beda, maka sebaiknya tadi menggunakan gedebok jauh biar bisa disopak-sopak atau disesuaikan dengan bentuk manusia yang meninggal.
Nah, ini tempat memandikan. Satu, tadi air harus bisa dimandikan, kamu mau cair. Dua, ceret atau pakai selang boleh ya, tadi selang. Pakai selang. Kalau tidak ada ceret, pakai selang. Kalau ada, airnya bisa mengalir. Kemudian sediakan kain untuk menutup tempat. Kunaon bisi ditoong. Jadi sediakan tempat. Kalau tempat itu sekiranya di depan rumah, maka harus ditutup pakai kain seperti ini. Ya, kain tutupkan. Ya, amin tadi toong. Bisi hauna numawatna. Ke bapak nunoongna di luar. Nah, seperti itu bisa. Ya, itu. Jadi syarat memandikan. Ya, harus ada air, harus ada selang, ya. Kemudian ada tempat memandikan. Tempat memandikan ini tadi, kenapa apakah harus begini? Tidak mesti seperti ini. Boleh Pak digolerkan dihadap? Boleh, tapi terkira-kira, ya. Terkira-kira kumaha atau rek bersih kumaha, ya. Dan dihadap balik dari emang mandian mati mobil seperti itu pakai kuas, ya tidak seperti itu. Nah ini dengan seperti ini aja cukup. Pakai sabun Pak, mangga. Pakai kapur barus Pak, mangga. Lamun teu Pak kucai wungkul, mangga. Kenapa? Yang perlu Anda ingat bahwa memandikan jenazah itu tujuannya bukan semata-mata untuk membersihkan, tapi untuk mensucikan. Sekali lagi, tujuan memandikan mayit, ya, memandikan jenazah bukan semata-mata untuk membersihkan, tapi untuk mensucikan. Bisi yang mayit ini mati, ya, dalam keadaan junub, ya, atau dalam keadaan tidak suci. Cara memandikan lebih lengkap, ya, ini Anda bikin kelompok, ya. Sekali lagi, bikin kelompok bersama, boleh 5 orang, boleh 3 orang. Dan Anda bikin laporan, buat laporan dengan cara tanya, ya, atau wawancara kepada petugas yang di rumah Anda, di daerah Anda yang suka memandikan. Bagaimana cara memandikan mayit? Itu. Sekali lagi, untuk lebih jelasnya di buku ada, ya. Tapi silakan Anda buat laporan. Cara memandikan mayit, ya, cara memandikan mayit melalui wawancara di daerah Anda. 3 orang boleh, 5 orang boleh. Cuma ketika 5 orang, usahakan nanyanya tidak sama 1 orang, minimal kepada 3 orang. Tujuannya adalah Anda tahu bagaimana orang ini memandikan, bagaimana yang ini memandikan, bagaimana mereka sama atau tidak. Nah, butuhnya adalah perbedaan itu. Maka dari perbedaan itu nanti akan kita bahas ulang untuk mengetahui yang benar atau yang salah yang mana, yang harus sesuai dengan aturan itu yang mana. Bisa dimengerti sayang? Hauna? Bisa ngerti sayang? Ya. Sekali lagi, syarat untuk memandikan jenazah hanya 1, ada air. 2, ada ceretnya dan selang atau teko. 2, ada tempat untuk memandikan. Yang ketiga, harus tertutup. Ya. Dan yang memandikannya harus makrabnya. Itu. Untuk lebih jelasnya baca di buku. Kemudian Anda bikin laporan. Laporannya
tidak seperti Anda bikin makalah, tapi hasil tanya jawab bahwa memandikan mayit itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Buka di drive-nya. Nah, ini ada yang lebih jelasnya. Syarat wajib jenazah Islam: didapati tubuhnya bukan mati yang berhak memandikan. Ada seperti ini, dan itu lebih jelasnya silakan baca di dalam buku. Ya, ini lebih spesifikasinya. Nah, itu selanjutnya adalah kita pindah dengan mengkafani. Mengkafani itu adalah intinya adalah mungkus, ngabajuan mayit. Jadi sekali lagi, mengkafani intinya adalah mengasih pakaian orang yang mati. Ya, jangan sampai terlihat auratnya. Yang harus disediakan ketika mengkafani, kalau buat laki-laki, sebelumnya, ketika memberikan atau membuat baju buat yang meninggal, tidak boleh ada yang dijahit atau dikaput. Sekali lagi, mengkafani atau mungkus atau memberikan pakaian buat orang yang meninggal dunia tidak boleh dijahit. Nah, selanjutnya ketika dibungkus, dikafani buat laki-laki, ya, dengan perempuan ada perbedaan. Kalau laki-laki dengan 3 helai, ya, 3 helai, ya. Kemudian 3 helai itu ditutupkan aja langsung boleh, cukup dibungkus boleh, tapi silakan Anda sediakan kain kapas. Kapas ini tujuannya adalah biar ketika dibungkus, ketika dibulen, diberi pakaian itu telah lecet, tekan tarik, ditutup, ya. Dan kapasnya khusus buat yang meninggal dunia yang lebih besar-besar. Nanti tempelkan di mukanya, tempelkan di dadanya, tempelkan di kemaluannya, masukkan di telinganya, ya. Kemudian simpan di ketiaknya, simpan di bawah lututnya, dan simpan di sela-sela jari-jari kaki. Sekali lagi, sebelum dibungkus pakai kain, sebaiknya silakan beri kapas terlebih dahulu di atas kepalanya, semuanya semuanya tutup, ya. Kemudian telinganya ditutup, kemudian di dadanya, di kemaluannya, di ketiaknya, kemudian di bawah lutut, di bawah dubur, ya, di bawah dubur, ya, dan di sela-sela kakinya. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Setelah itu, kalau perempuan laki-laki boleh dibikinkan cancutnya atau cawetnya. Ya, cukup dipotongkan, dimasukkan ke sini, kemudian ditalikan, kemudian ditutup. Nah, beda kalau perempuan. Perempuan harus dengan 5 kain, ya, 5 kain. Ukurannya panjangnya sesuai dengan mayit tentunya, ya, 5 lembar. 5 lembar itu 3 buat membungkus, 2 untuk dibikinkan kerudung, ya, kemudian dibikinkan baju kurung, dibikinkan cangcut atau cawet. Nah, maka yang 3-nya untuk membungkus.
Sekali lagi, perbedaannya laki-laki dengan perempuan, kalau laki-laki 3 lembar cukup, lebih boleh. Ya. Kalau perempuan minimal 5 lembar. 3 lembar nggak bungkusna, yang 2 lembar dibikinkan buat kerudungnya, dibikinkan untuk baju kurungnya, dibikinkan untuk penutup auratnya yang bawah, cangcutnya seperti itu. Baju kurung cukup, tidak usah dikaput. Kalau ini kain seperti ini, ya, bolongan ke tengahnya, maka si kepalanya masukkan, tutupkan seperti itu. Ya, jadi ditutupkan seperti itu. Nah, itu mengkafani. Kemudian selanjutnya menyalatkan. Tujuan dulu menyalatkan itu adalah mendoakan terakhir. Disolatkan itu harus tujuannya adalah didoakan. Doa yang paling baik buat mayit adalah dengan disolatkan. Sehingga ada orang yang ingin mendoakan itu dengan sholat gaib, misalnya mayitnya tidak ada, dengan sholat gaib, karena memang kalau menyolatkan mayit itu adalah tujuannya mendoakan. Dan di dalam sholat itu, dalam sholat mayit, komplit doanya untuk yang meninggal dunia, kemudian untuk yang ditinggalkan juga. Menyalatkan. Nah, ketika menyalatkan, ketika itu mayitnya perempuan, setelah dibungkus, setelah mayitnya seperti ini, terbungkus, maka silakan simpan di depan atau di tempat yang lebih leluasa dan di sebelah kiblat. Ya, kalau misalnya di sana kiblatnya, maka mayit simpan di sebelah sana. Nah, ketika itu perempuan, maka kalau sholatnya sendirian, kita sholatnya sendiri, tidak bermakmum. Kita harus berdiri di tengah-tengah mayit atau pas pusat. Ya, sholatnya. Kalau bermakmum, berjamaah, maka sholatnya imamnya harus lurus dengan pusarnya, intinya harus di tengah. Tujuannya untuk membedakan bahwa itu adalah mayit perempuan atau mayit laki-laki. Jadi kalau kita ada orang yang menyolatkan mayit, kita nggak usah tanya dulu laki-laki perempuan. Lihat imamnya adanya di mana. Kalau ada di tengah, berarti itu mayitnya perempuan. Nah, kalau laki-laki harus berada di kepala mayit, ya. Dan bagusnya jangan dulu pakai keranda, biar terlihat, ya. Betul, kita bukan menyolatkan keranda mayat, tapi menyolatkan mayit. Bagusnya seperti itu. Kalau sudah pakai keranda, bagusnya dibuka dulu, bagusnya. Tapi kalau mau ditutup, silahkan, nggak apa-apa. Terjadi dosa, terugian maut lagi. Ya, sebab itu hanya kewajiban yang hidup. Dosa sekali lagi kalau tidak disolatkan. Nah, sekali lagi, untuk membedakan mayit itu laki-laki dan perempuan, cara menyolatkannya adalah kalau laki-laki imamnya atau diamnya di pas lurus kepalanya, kalau yang perempuan diamnya di tengah-tengah antara pusarnya. Di dalam menyolatkan, ya, menyolatkan jenazah ini beda dengan menyolatkan sholat kita yang 5 waktu atau sholat sunat yang lain. Kenapa? Karena sholat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujudnya. Sekali lagi, tidak ada ruku dan tidak ada sujudnya. Tapi ada 4 takbiratul ihram. Ada 4 ucapan Allahu Akbar dan semuanya berdiri. Terlepas ketika kita menyolatkan, Pak harus niat atau enggak? Harus niat. Pak kumaha niatna? Ya, Pak kumaha niatna? Niat nama abdi bade
nyolatkeun mayit. Pak, yang bagus dong pakai bahasa Arab, makanya guru agama itu bisa baik. Ya. Usolli ala hadal mayiti arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Kalau sendirian, kalau bermakmum adaan makmuman, kalau imam adaan imaman. Usolli ala hadal mayiti. Nah, garis bawahi hadal mayiti, kalau mayitnya seorang laki-laki. Sekali lagi, usolli ala hadal mayiti, kalau itu laki-laki. Kalau perempuan, usolli ala hadal mayita. Ya, bahwa itu adalah perempuan. Kesananya seperti tadi. Niatnya dibacakan ketika Anda memulai Allah, dalam hati Anda usolli ala hadal mayiti. Kalau laki-laki, usolli ala hadal mayita. Kalau perempuan. Untuk yang anak, untuk yang kecil, silahkan Anda cari sendiri. Saya yakin Anda lebih paham dan bisa mencari nanti. Jadi Allahu Akbar. Pertama, takbir. Kemudian, setelah Allahu Akbar, Anda membaca Fatihah. Kemudian Allahu Akbar. Ya, maaf. Yang pertama, setelah Allahu Akbar, kamu baca sholawat. Kemudian Anda baca Fatihah. Allahu Akbar lagi. Kemudian Anda baca Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Kemudian Allahu Akbar. Allahumma, doa lagi. La tahrimna ajrahu wa la taftinna badahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina innaka ra'ufur rahim. Ada doanya di buku untuk lebih jelas Anda. Cuman yang harus Anda ingat, salatnya 4 kali takbir, 4 kali bacaan, tidak ada sujud, tidak ada ruku. Kemudian yang keempat, terakhir, yaitu adalah menguburkan. Kenapa sih sebenarnya dikuburkan? Tujuannya agar tidak terhirup oleh manusia. Bangkai, yang namanya bangkai, orang mati pasti bau. Maka silakan dikubur. Dikuburkan minimal sama dengan tubuh orang yang mau ngubur. Lebih dalam lebih baik. Ya. Ukurannya, lebarnya boleh 1 meter, boleh setengah meter. Panjangnya disesuaikan dengan panjang si mayit. Maka sebelum mayit ini dimakamkan, biasanya ada orang bawa bambu, ukur, set, panjangnya segimana, seperti ini. Maka si bambu ini bawa ke makam, kemudian ukur seluas ini, kesininya minimal 50 cm. Ya, boleh lebih banyak. Ya. Nah, kemudian di dalam kubur, di bawah harus ada seperti guha ngerok kajerok. Ya. Harus seperti, tujuannya adalah bahwa si mayit nanti akan disimpan di sana. Ya. Kemudian Anda harus sediakan papan untuk menutup sehingga tanah yang diurungkannya tidak mengenai si mayit. Itu tujuannya. Boleh enggak Pak kalau misalnya ketika ini makam gali ke bawah, dirong tenana dihanap seperti ini, ada di bawah, boleh. Masukkan, nanti di sini tinggal tutup pakai kayu seperti ini lagi dan ditutup, itu boleh.
boleh ke pinggir, boleh di tengah. Tujuannya adalah ketika dikuburkan itu, si mayit tidak terkena langsung oleh tanah terkubur. Jadi ditutup. Maka untuk menguburkan manusia ini harus satu disediakan tempat untuk pemakamannya. Kemudian yang kedua, Anda harus sediakan kayu atau bambu untuk menutup mayit biar tidak terkena langsung tanah. Kemudian ketika menguburkan, si mayit ini harus dihadapkan ke kiblat. Maaf, lupa. Untuk pembuatan makam ini harus mengarah ke utara dan selatan atau ngalir ngidul. Kepalanya harus di sebelah aler utara. Ya. Nah itu. Kemudian si mayit harus dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tadi, ya. Kemudian diuruk, selesai. Begitu anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ya, secara garis besar tentang pemulasaraan jenazah. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya tadi Anda bikin laporan, ya, dengan cara mewawancara, bukan hanya tadi memandikan, tapi mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Bikin minimal 3 orang atau 5 orang, ya, dan Anda mewawancara minimal kepada 3 orang yang berbeda. Nanti Anda pikir begini, dalam laporannya laporan pemulasaraan jenazah. Narasumbernya siapa? Menjelaskan, nah seperti itu. Kemudian di akhirnya nama-nama Anda disampaikan oleh siapa? Seperti itu. Memandikan gimana? Menurut yang satu narasumbernya gimana? Yang ini sama. Nah, kalau pada di dunia sami kira tetap Anda harus 3. Ya. Sebab dari 3 akan ada perbedaan. Salah satu contoh misalnya, ketika Anda menyolatkan, menguburkan, ya, ketika tadi saya hanya garis besarnya seperti itu, dan memang seperti itu. Tapi ada yang suka diazankan, yang ada dikomatkan, silakan. Anda tanyakan apa, bagaimana. Kemudian ketika mengkafani, ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, itu ada perbedaan. Ya. Biar lebih jelasnya, Anda silakan bikin dulu laporan, ya, untuk nanti lebih jelas di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi dengan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana Pak mengumpulkannya? Gampang. Anda print laporan tersebut dan kumpulkan ke saya. Atau silakan Anda kirim ke email saja berupa file. Ya. Sekali lagi, kirim ke email saya berupa file. Emailnya adalah kecil semuanya, nandarganteng73@gmail.com. Silakan Anda kirimkan ke sana. nandarganteng73@gmail.com. Mau di print silahkan Anda simpan di meja Bapak nanti ke ruang guru, ke sekolahkan. Mau dikirim ke email silahkan. Itu anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Saya coba ulangi lagi, ya. Saya simpulkan, pemeliharaan jenazah itu adalah kewajiban bagi orang yang hidup. Buat yang meninggal tidak ada pengaruh
ketika dia dimandikan, tidak dimandikan, atau dikuburkan, tidak dikuburkan, tidak ngaruh, tidak ada masalah. Ya. Tapi alangkah tragisnya ketika seorang yang tidak dikuburkan. Mana kehormatan seorang manusia? Jangan sampai disamakan dengan mayit atau bangkai hewan. Dan yang beratnya adalah apabila ada orang atau manusia meninggal tidak dipulasara, tidak dipelihara, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalatkan dan tidak dikuburkan, yang dosa adalah orang satu daerah tersebut. Hukum memandikan jenazah itu wajib kifayah atau fardu kifayah. Pengertian fardu kifayah adalah wajib atau fardu yang bisa diwakilkan. Maksudnya diwakilkan adalah bahwa ketika memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan tidak mesti semuanya melakukan, cukup dengan 5 orang minimal. Kemudian pemeliharaan jenazah itu yang pertama harus dimandikan, kedua harus dikafani, yang ketiga disolatkan, yang keempat untuk dikuburkan. Tujuan dimandikan adalah untuk disucikan. Ya. Kemudian tujuan dikafani adalah dibungkus atau diberi baju biar tidak terlihat auratnya. Atau tujuan dikafani adalah ditutup auratnya. Yang ketiga, disolatkan. Tujuan disolatkan adalah doa terakhir untuk orang yang meninggal dunia bersama-sama. Dan yang keempat, dikuburkan. Tujuan dikuburkan adalah menghilangkan bau tidak sedap dari mayit itu karena akan terasa bau. Itu mungkin ya, ada pertanyaan barangkali ya. Untuk lebih ininya silakan. Saya sediakan beberapa menit. Udah habis belum? Ya, udah habis tapi waktunya, tapi silakan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Absen udah. Ada yang mau tanya? Ya, Neng Hauna, Neng Marga Sari, Tika, Nadia, Elisa, Rida, Iis, Ayu, Muhammad Reza, Salsa, Rebo, Kemis, Iqbal. Silakan, Hauna. Tidak ada. Tidak ada? Ya, baik, kalau tidak ada, sekali lagi Anda punya tugas ya, membuat laporan wawancara di kampung di daerah Anda, minimal kamu bertiga ya, atau 5 orang dengan narasumber minimal 3 orang ya. Tanyakan bagaimana memandikan, bagaimana mengkafani, bagaimana menyolatkan, bagaimana menguburkan. Anda bikin laporannya, boleh di-print, kumpulkan di sekolah, boleh Anda berupa file laporan ya, pemeliharaan jenazah ya, nama siapa, dan untuk dikirimkan ke email nandarganteng73@gmail.com. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda tidak puas, dan nanti di pertemuan yang akan datang saya tunggu pertanyaan-pertanyaan, karena saya yakin ketika Anda melakukan wawancara akan terjadi perbedaan-perbedaan yang membuat Anda penasaran bagaimana. Sebab hati-hati kalau sekarang ternyata ada orang yang memelihara atau pemulasaran jenazah di kampung kamu dan ternyata salah cara memandikannya, cara mengkafaninya, cara menyelatkannya, atau dari salah satunya itu ada yang salah, tidak sempurna, maka kamu termasuk orang yang terkena dosa. Itu buat Anda semuanya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.